Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Karena sudah tiba waktunya, kita akan mulai pada minggu pada hari ini. Kita satukan hati dan pikiran saya, pikiran Tuhan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Oleh itu, kita puji Tuhan dengan Kidung Doa nomor 64 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu.
Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 65 ayat 1 dan 2. Dekatan hukum Taurat pasal yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66 ayat 1 dan 2.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini dari Matius pasal yang 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 kita membaca secara responsorial. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil.
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Sampai sekian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 45 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan wakil Tuhan. Warta Jumat Minggu 4 Juni tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Keenam, Kesegetraitan. Persembahan 1. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam rangka Hari Ulang Tahun PGIW Sulsel Barat. Kedua, pada hari Minggu 11 Juni 2023 yang akan datang,
kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk kategorial remaja HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. B. Ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian di wilayah Kolose, Selasa 6 Juni 2023 di rumah keluarga Bapak Simpu AB Samosir, Ibu YK Guru Sidalahi, tempat gedung sekolah minggu, masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Aksio kolaborasi program literasi digital. Pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, mulai pukul 11 WITA atau setelah ibadah minggu ini sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Bahasa Batak, Gereja HKBP Makassar, melalui panitia tahun profesionalisme bekerja sama dengan Kementerian Informasi melaksanakan APSO dengan topik Indonesia Makin Cakap Digital. Dengan ini, kami memohon kepada semua jemaat untuk dapat mengikutinya. Disediakan snack dan makan siang oleh Kominfo. Tuhan Yesus memberkati. A2. Izin pendeta resort. Mulai hari ini 31 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson D. Simamora STHMM, izin untuk urusan keluarga, dan pada hari Rabu 31 Mei 2023 telah berangkat ke Muara Pasokit dan berencana kembali ke Makassar pada hari Kamis 4 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-Nya. A3. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 4 Juni 2023, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada koparan almarhum Inang Nyonya Sintua Teru Tagalu H. Guru Sianturi atau Opung Anugerah Tagalu. Alamat Jalan Kidung 5 Setapak 2 nomor 10. Acara dimulai pukul 13 WITA setelah selesai acara APSO. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Efesus untuk mengikutinya. 4. Sumbangan semen. Gereja kita menerima sumbangan dari CV utama bangunan Sentosa berupa 20 sak semen. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan dan usaha bertambah maju. 5. Pesta Hari Ulang Tahun Gereja HKBP Makassar ke-62 tahun. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 yang lalu, Gereja HKBP Makassar telah melaksanakan pesta ulang tahun HKBP Makassar yang ke-62 tahun. Pada acara tersebut, panitia tahun profesionalisme menggalang dana untuk operasional harian. Adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut: penerimaan 77.310.000, pengeluaran 5.165.000, saldo 72.145.000. A6. Kebaktian pertama pos pelayanan HKBP Goa. Pada hari Minggu 18 Juni 2023 akan dilaksanakan ibadah minggu yang pertama dalam rangka pembukaan pos pelayanan HKBP Goa, bertempat di rumah keluarga Bapak MP Sibarani, Ibu Pendeta Dr. Sarce RH Guru Syedian MTH, masuk pukul 9 WITA. Demikian yang bisa disampaikan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang menderita sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Daftarnya dapat kita lihat di lembar warga jemaat kita masing-masing. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Ulang tahun. Jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 5 Juni sampai 11 Juni 2023, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, daftarnya juga dapat kita lihat di lembar warta jemaat kita masing-masing. Seluruh majelis jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Selanjutnya, jadwal pemakaian gereja, keuangan, dan lain-lain juga dapat
kita lihat di lembar warta jemaat di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan seterusnya, dan saat ini kita memberikan persembahan. Itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada Minggu Trinitatis ini, yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya buat kita. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan Allah. Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dan inilah yang menjadi yang kita rayakan pada Minggu Trinitatis, bahwa kita merayakan Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salah satu pengajaran yang menjadi sangat penting tentu di dalam kekristenan kita adalah mengenal Allah. Tentu itu harus, karena bagaimana mungkin kita mempercayai Tuhan sementara kita tidak mengenal Tuhan yang kita percaya. Bagaimana kita mempercayai Allah yang tidak kita kenal? Tentu kita percaya, kita sembah Allah, tentu kita mengenal Allah yang kita sembah itu. Maka demikianlah kita mau diajarkan melalui Minggu Trinitatis ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam Alkitab kita akan menemukan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya di dalam Allah Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Itulah yang diperkenalkan Allah di dalam dirinya, sehingga kita tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya demikian. Dia memperkenalkan diri di dalam Bapa, di dalam Yesus Kristus, dan juga di dalam Roh Kudus. Tetapi kemudian para pemimpin gereja, orang-orang Kristen mula-mula mencoba untuk merefleksikan bagaimana kita untuk menyebut Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan kita ini? Jangan-jangan nanti orang bilang, oh berarti Tuhan kalian itu ada 3. Kalau kita katakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kemudian datang agama lain katakan, oh berarti Tuhan kalian itu bukan 1, berarti Tuhan kalian itu ada 3. Maka pemimpin-pemimpin gereja kita mencoba merumuskan pengakuan iman kita. Kemudian mereka mengatakan Allah kita adalah Allah Trinitatis. Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Bagaimana kita untuk memahami ini? Tentu ini yang perlu kita perdalam di dalam kehidupan kita. Karena kenyataannya banyak masih orang Kristen yang salah memahami. Banyak juga orang Kristen yang tidak bisa menjelaskan tentang Tuhannya. Tentu ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pahami. Banyak bagaimana kita sebagai seorang Kristen sementara kita tidak bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Sebagai seorang Kristen tentu kita harus bertanggung jawab akan iman. Kita sebagai seorang Kristen harus bertanggung jawab tentang apa yang kita percayai. Kita harus bisa memberi jawab kepada semua orang. Kita harus mengerti seandainya orang yang bertanya, apa itu Allah Trinitatis, sebagai seorang Kristen tentu kita harus bisa jelaskan. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen tidak bisa dan tidak tahu, bahkan bingung bagaimana dia bisa untuk mengungkapkan iman percayanya tentang Allah Tritunggal itu. Sementara adalah agama-agama lain yang mencoba untuk mengejek orang Kristen, mengatakan Allah Tritunggal itu kan tidak ada di Alkitab. Bagaimana mungkin kalian mengatakan Allah Trinitatis sementara dalam Alkitab tidak ada tertulis? Ya memang tidak ada tertulis.
Kemudian mereka mengatakan, oh Allah orang Kristen itu ada 3. Maka bagaimana kita untuk menjawab hal-hal yang seperti ini? Maka kita harus memiliki pegangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita untuk memberi jawab tentang hal-hal seperti ini? Tentu kita harus bertanggungjawabkan iman kita. Kita tidak menjadi mundur, tetapi kita bisa memberikan jawabnya itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang Kristen tentu kita harus bisa setidaknya mengerti, memahami akan apa yang kita imani di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak kenal sebagai Allah Trinitatis. Secara sederhana Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan apa itu Allah Trinitatis, maka kita harus katakan bahwa kita percaya akan adanya satu hakikat daripada Allah. Ada banyak di dalam Alkitab kita yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Esa. Tuhan kita itu adalah satu. Itu yang pertama yang harus kita pahami, bahwa kita memiliki satu Allah. Allah Tuhan kita itu adalah Allah yang Esa. Tetapi di dalam keesaan Allah, di dalam satu hakikat Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam satu hakikat Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda, tetapi walaupun berbeda, dia menyatu dengan sempurna. Mari kita lebih pahami, lebih jelas lagi bahwa 3 pribadi itu bisa dibedakan. Jelas. Karena Alkitab juga menjelaskan kepada kita. 3 pribadi itu bisa dijelaskan, bisa dibedakan. Oh ini dia Allah Bapa, oh ini dia Roh Kudus, oh ini dia Yesus Kristus. Jelas berbeda. Tetapi walaupun berbeda, ketiga pribadi ini kita diingatkan bahwa ketiga pribadi ini tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain tidak akan pernah bisa dipisahkan. Tidak bisa berpisah hanya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus, maka di sini juga ada Bapa dan Yesus. Tidak bisa dipisahkan hanya Yesus, karena di dalam Yesus juga ada Bapa dan Roh Kudus. Demikian juga dengan Bapa, tidak bisa dipisahkan dengan Yesus dan Roh Kudus. Mereka menyatu di dalam kesatuan yang sempurna. Walaupun memiliki 3 pribadi, tetapi pada hakikatnya mereka adalah satu Allah yang kita percayai. Tentu kita perlu harus pahami ini, bahwa yang membuat sebenarnya yang menjadi sulit dipahami oleh orang adalah karena memang banyak orang salah mengerti tentang 3 pribadi yang katanya di situ. 3 pribadi, jadi seakan-akan kita menganggap bahwa pribadi Tuhan itu sama dengan pribadi manusia. Tentu di sini yang menjadi kunci yang perlu kita mengerti. Pribadi manusia itu tidak sama dengan pribadi Allah. Kenapa? Karena pribadi manusia berbeda. Eksistensi kita hanya satu, hanya seperti ini. Saya berkhotbah sekarang di sini, tidak akan mungkin pribadi saya berada di tempat yang lain, hanya di sini. Tetapi pribadi Allah itu berbeda, tidak sama. Pribadi Allah itu adalah pribadi pencipta, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha tahu, pribadi yang maha hadir, pribadi yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Sehingga jelas berbeda. Sehingga kalau pun dikatakan memiliki 3 pribadi, tentu kita tidak bisa samakan dengan pribadi manusia. Itu yang perlu kita perjelas. Kemudian jika ditanya, kenapa kita harus mengenal Tuhan serumit itu? Tidak cukupkah Tuhan katakan, namaku Tuhan, namaku Yahweh? Apakah tidak cukup hanya demikian? Kok Tuhan itu begitu rumitnya, sehingga kita orang percaya sulit untuk mencernanya seperti itu? Tentu muncul pertanyaan seperti itu. Ya, bagus, Tuhan bilang aja, akulah Tuhan, selesai. Kok mesti ada Bapa, kok mesti ada Anak Yesus Kristus, kok mesti ada Roh Kudus? Membuat kita bingung. Bapak Ibu sekarang dikasih oleh Tuhan, jawabannya adalah yang pertama, seperti itulah Tuhan memperkenalkan dirinya pada kita. Kita tidak bisa protes Tuhan. Ya demikian Tuhan memperkenalkan dirinya.
Tetapi kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya seperti itu? Tentu itu yang perlu kita cari, kita pahami. Kenapa Tuhan harus memperkenalkan dirinya? Harus dengan Bapa, Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Yang pertama kita harus mengerti kenapa dikatakan Bapa. Kita mengenal di dalam pengakuan iman kita, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Artinya kita mengenal Allah itu yang menciptakan hidup kita. Dia yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana yang telah kita baca di sini. Kita adalah ciptaan Tuhan. Dia yang mencipta kita. Tetapi ternyata dosa merusak ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan merusak ciptaan Tuhan yang mulia, yaitu kita manusia. Maka Tuhan tidak membiarkan ciptaan yang rusak. Maka bagaimana caranya untuk memperbaiki manusia yang telah dirusak oleh dosa itu? Maka Tuhan hadir di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia perbaharui ciptaannya itu menjadi ciptaan yang baru. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Kemudian setelah Yesus Kristus telah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan tidak mau ciptaan yang barunya itu dirusak oleh dosa lagi. Jangan terulang kembali, supaya jangan terjadi seperti Adam yang pertama, supaya jangan dirusak ciptaan Tuhan yang baru itu di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus untuk apa? Supaya Dia yang menjagai orang yang percaya itu. Supaya Roh Kudus itu yang menjagai, yang menuntun, memelihara hidup orang yang telah diciptakan baru itu, supaya jangan jatuh lagi ke dalam dosa. Itulah Tuhan. Artinya apa yang mau kita lihat di situ? Sebenarnya tetap Tuhan kita itu adalah satu, tetapi Dia menyatakan karyanya. Dia yang mencipta, Dia yang menyelamatkan, dan Dia yang menuntun dan memelihara kehidupan kita. Dari situlah kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhan kita itu satu. Allah kita itu Esa, tetapi Dia menyatakan karyanya. Dari situlah kita mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu benar-benar sungguh-sungguh ada. Bahwa Tuhan kita itu adalah benar-benar hidup di dalam kehidupan kita ini. Dia benar-benar eksis di dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya mencipta. Tidak cukup hanya Tuhan mencipta kita, tetapi Dia pelihara kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Itulah Tuhan iman yang kita imani. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam nas bacaan kita minggu ini kita diingatkan kembali akan bagaimana penciptaan Tuhan kepada kita. Bagaimana penciptaan Tuhan akan alam semesta. Bagaimana penciptaan Tuhan dari mulanya. Kita mau diingatkan, yang pertama adalah kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Artinya apa? Bahwa kita itu bukan ada begitu saja. Kita itu terlahir di bumi bukan terlahir begitu saja. Tetapi Tuhanlah yang menciptakan kita di dalam rahim ibu kita. Tuhanlah yang membuat kita ada di dalam dunia. Kita adalah manusia daripada ciptaan Tuhan. Sehingga kita mau disadarkan bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Ada yang menjadikan kita, ada yang menjadikan alam semesta ini untuk kita mau tetap sujud bersembah kepada Tuhan. Maka jika kita membaca dari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di ayat 26, tadi di situ dikatakan manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ingat, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Apa artinya? Bagaimana kita memahami bahwa kita itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah? Artinya, ketika kita diciptakan, ketika manusia itu diciptakan, bahwa Allah itu menjadi pola untuk menciptakan kita. Gambar Allah, wajah Allah itu menjadi pola diciptakannya manusia. Apa artinya? Dari sini kita belajar betapa sungguh-sungguh spesialnya manusia. Sungguh-sungguh berharganya manusia. Sungguh berharganya kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dengan diciptakan
menciptakannya tidak dengan pola daripada Allah itu, mau Tuhan katakan bahwa ada hubungan yang kuat antara kita dengan Tuhan. Ada hubungan yang begitu dekat antara manusia itu dengan Tuhan penciptanya. Sehingga sampai pola daripada wajah Allah itu dinyatakan di dalam manusia. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi kita manusia. Dari sinilah kita belajar bahwa sungguh benar-benar Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan tidak hanya mencipta begitu saja, tapi Dia mengasihi kita. Kenapa kita dikasihi? Karena Dia diciptakan menurut pola dan gambar Allah. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat 26 sampai 28, di situ ada kata-kata yang melekat di dalam diri manusia yang diciptakannya. Dikatakan Allah memberkati, kemudian penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Manusia yang Tuhan ciptakan itu diperintahkan untuk berkuasa, untuk menaklukkan, penuhilah, dan Tuhan memberkati. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan memiliki potensi yang besar di dalam dirinya. Setiap manusia yang Tuhan ciptakan itu memiliki potensi di dalam dirinya supaya dia dapat menjalani kehidupannya di dalam dunia ini. Artinya sangat disayangkan ketika ada orang yang pada akhirnya bunuh diri. Sangat disayangkan ketika ada orang pada akhirnya mengalami gangguan jiwa karena tekanan-tekanan hidup, karena pergumulan-pergumulan hidup. Sangat-sangat disayangkan. Kalau mesti sampai manusia itu stres, sampai hilang, sampai merusak dan bergangguan jiwa, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Sangat-sangat disayangkan manusia itu. Kenapa? Karena pada awalnya Tuhan menciptakan kita. Kita sudah diberikan oleh Tuhan potensi yang begitu sangat besar. Kita dimiliki potensi untuk bisa, untuk menaklukkan, bukan ditaklukkan. Tuhan telah memberikan kekuatan di dalam diri kita supaya kita bisa untuk menguasai, bukan untuk dikuasai. Sehingga sangat disayangkan kalau kita menyerah akan pergumulan apapun di dalam hidup. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kuasanya di dalam hidup kita supaya kita berkuasa, supaya kita bisa menaklukkan. Tapi apa yang terjadi? Justru banyak manusia tidak mau untuk menghidupi apa yang telah Tuhan berikan di dalam dirinya. Di dalam diri kita Tuhan telah memberikan potensi. Maka dari sini kita bisa belajar bagaimana kita di dalam kehidupan. Jangan kita sampai minder, merasa rendah diri, merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu, merasa lemah. Mengapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita di dalam diri kita ini. Ketika Tuhan telah menciptakan kita, memberikan hidup kita di dunia ini, Tuhan memberikan supaya kita mampu untuk berusaha untuk membawakan hidup kita di dalam hidup ini. Sekalipun apapun tantangan yang ada di dalam hidup kita, kita pasti akan bisa. Kenapa? Karena kita telah diberikan potensi untuk menguasai, untuk menaklukkan. Maka jangan kita ditaklukkan oleh apapun. Mau itu ditaklukkan oleh dosa, mau ditaklukkan oleh pergumulan, mau ditaklukkan oleh apapun persoalan di dalam hidup ini. Tapi kita sebagai pengikut Yesus, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita lah yang harus menaklukkan, kita lah yang harus menguasai. Dan kita percaya bahwa potensi itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati firman yang boleh kami dengar. Kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang esa. Bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami puji. Biarlah Tuhan, Engkau juga mampukan kami. Kami semakin mengenal Engkau. Dan kami boleh
memberi jawab akan pengakuan iman kami kepada dunia ini. Tuhan, kami juga bersyukur melalui firman-Mu. Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu, bahwa Engkau yang menjadikan kami hidup di dalam dunia ini. Engkau yang membuat kami ada dalam dunia ini. Dan Engkau yang telah memberkati kami, memberikan kami potensi yang ada di dalam diri kami, supaya kami dapat membawakan diri kami di dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini. Apapun pergumulan kami, apapun tantangan kami, kami bisa untuk menaklukkan itu. Kami bisa untuk menguasai setiap persoalan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa berkat-Mu yang akan senantiasa menuntun hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur buat persekutuan kami pada siang hari ini. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan berkati, berikan tuntunan, berikan hikmat kepada kami. Apapun yang boleh kami kerjakan, biarlah itu semuanya Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami mau mendoakan Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami tetap berdoa pada mereka Tuhan, supaya Tuhan yang membukakan kesembuhan bagi mereka. Berkati jemaat yang dalam kelemahan tubuhnya, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan campur tangan, berkati obat yang mereka konsumsi, berkati yang merawat mereka. Tuhan juga berkati kepada jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini Tuhan. Tuhan juga yang kiranya memberikan umur yang panjang, memberikan sukacita, dan juga apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka dapat Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa buat pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang akan kami laksanakan dalam minggu ini juga. Tuhan berkati supaya semuanya Tuhan, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mendoakan di dalam acara yang akan kami laksanakan juga setelah ibadah, kami akan melaksanakan talk show literasi digital. Biarlah Tuhan berkati apa yang boleh kami rencanakan dan yang akan kami laksanakan nantinya, supaya itu juga Tuhan boleh kami pakai menjadi bekal bagi kami. Kami semakin bijak di dalam memakai berkat Tuhan melalui perkembangan teknologi yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini, supaya itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati kami juga Tuhan di dalam setiap jemaat-Mu yang akan mengikutinya. Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga Tuhan, kami mau berdoa di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu yang telah berlangsung, yaitu pesta ulang tahun gereja-Mu yang telah berjalan dengan baik. Tuhan berkati segala apapun yang telah terlaksana Tuhan, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hasil pesta yang boleh kami dapatkan itu boleh dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pengembangan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam acara-acara kami untuk minggu ini Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan sempurnakan menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita menentukan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337. Oh,
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan di seluruh bumi, penuh kemuliaan. Terpujilah dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa dan kehidupan kekal, harta surgawi serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada-Mu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar kami dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan juga yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memateraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahkanlah kami dengan sikap yang baru, agar berperilaku kami suci sebagai pertanda kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama kami di dunia ini, dan kuat kuasa Roh Kudus, keteguhan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepada-Mu, ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sedikit pengumuman dari kami sesuai dengan warta jemaat yang telah kita terima tadi. Di sini kami mau mengingatkan kembali setelah ibadah kita ini, nanti di Gereja Bahasa Bapak akan dilaksanakan acara talk show literasi digital yang diselenggarakan oleh Kominfo kepada kita seluruh jemaat HKBP Makassar. Dan di sini kami mau sampaikan kepada kita, kalau Bapak Ibu berkenan, kalau memang tidak ada halangan ataupun tidak ada kegiatan-kegiatan kita yang urgen yang harus kita laksanakan setelah ibadah ini, bersedialah kiranya kita Amanginang untuk boleh bersama-sama nanti untuk mengikuti acara literasi digital yang dilaksanakan oleh Kominfo kepada kita. Artinya di sini kami mau mengharapkan dukungan kita menghargai daripada Kementerian Kominfo yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk menerima pembekalan ini. Dan di dalam acara tersebut nanti akan disediakan bagi kita snack dan juga untuk makan siang, dan begitu juga ada nanti ada door prize ya, game berhadiah nanti untuk memeriahkan acara kita nanti di situ. Dan setelah ibadah kita ini, mungkin Saudara Ringo bisa cek mereka supaya mereka bisa datang. Begini, supaya mempercepat proses, karena mereka juga harus melakukan pendataan kepada setiap peserta untuk registrasi. Jadi untuk mempercepat proses di sana nanti, mereka menunggu ibadah di Bahasa Batak datang, mereka akan datang ke sini untuk kita bisa mengisi registrasi untuk kegiatan kita nanti di sana supaya lebih cepat prosesnya. Jadi saya harap supaya kita tidak perlu kemana-mana, supaya kita di sini saja. Bagi yang memang ada waktunya ya, bagi yang ada waktunya bisa mengikuti acara kita literasi digital nanti, kita boleh di sini saja menunggu sebentar, menunggu mereka datang. Dan kalaupun memang kita tidak bisa menghadirinya karena satu dan lain hal, ada urusan kita di luar, ya apa boleh buat. Ya mungkin demikian sedikit pemberitahuan penjelasan kepada kita, khususnya kepada anak-anak kami remaja, Naposo dan pelajar sini, supaya kita boleh tinggal di sini. Oke? Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, silakan.